Baik, salam damai sejahtera bagi setiap saudara yang beribadah hari ini. Hari ini adalah sebuah momen yang khusus dalam upacara peneguhan. Satu kali ada 3 orang anak SD yang kemudian mereka saling pamer, saling membanggakan tentang ayahnya. Anak pertama mengatakan begini, saudaraku, ayah saya dia cuman coret-coret pena di atas kertas, kemudian dia dapat $100. Rupanya anaknya ini, papanya ini adalah seorang pelukis. Cuman coret-coret $100. Wah, anak kedua gak mau terima, gak mau kalah. Bokap gue lebih hebat. Sama, satu kertas, cuman coret-coret. Ya lebih lama dikit sih, ya 1-2 jam lah paling ya. Dapat $200. Lebih hebat mana, Saudara? Nah, yang kedua dia rupanya bapaknya adalah seorang komposer, seorang pengarang lagu, lebih dihargai daripada pelukis ya. Anak ketiga santai, slow. Dia ngomong begini, lu gak tahu bokap gua. Sama, coret-coret doang, cuman coret-coret kertas. Lalu dia bicara, cuman 30 menit di gereja. Khotbah, dibutuhkan minimal 10 orang untuk kumpulkan persembahan. Nah ngerti ya, garing banget saudaraku ya. Lebih hebat mana saudaraku ya? Waduh. Saudaraku, hari ini kita mau berbicara soal pelayanan. Saudaraku, hari ini saya akan ke sebuah topik yang saya mau pelajari, yang kita mau pelajari bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12. Saudaraku, topik ini berbicara tentang seorang wanita yang kita kenal yang namanya Maria. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kita mau sama-sama belajar bagaimana pelayanan yang berkenan, pelayanan yang menyentuh hati Tuhan. Maka kita semua dalam 1 tahun ke depan, Tuhan persiapkan kita menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang kita mau pikirkan bersama, saudaraku. Yang pertama yaitu sebuah pelayanan yang berkenan adalah pelayanan yang disertai dengan pengabdian yang total. Sekali lagi, sebuah pelayanan yang dibarengi dengan apa? Sebuah dedikasi yang bulat, yang penuh, yang totalitas. Saudara perhatikan ayat ketiga, kita tidak baca semua, saya percaya Anda tentu mengenal akan cerita ini. Ayat ketiga di sana kemudian kita menemukan ada sebuah ayat, sebuah informasi yang menggambarkan sebuah totalitas. Saya tertarik dengan minyak narwastu yang saya mau angkat, saudaraku. Narwastu adalah sebuah minyak yang saya tafsirkan adalah sebuah penggambaran bagaimana Maria itu memberikan yang totalitas, yang bulat, yang sepenuhnya. Saudara perhatikan dari sisi harga. Alkitab mengatakan mahal harganya. Wah, ini bukan minyak kaleng-kaleng, saudaraku. Minyak yang mahal sekali. 1 tahun kurang lebih, minimal 10 bulan orang bekerja. Dari sisi harga, dari sisi kualitas dikatakan apa? Murni. Tidak ada campurannya. Tidak ada alkoholnya, tidak ada etanolnya. Dia betul-betul minyak yang murni sekali. Dan kemudian dari sisi jumlah, berapa jumlahnya? Setengah kati. Bagi bapak ibu yang penggemar memakai parfum, rata-rata botol parfum itu paling banyak ya. Paling gede itu 100 ml. Betul? Nggak mungkin lebih. Lebih dikit dengan 125 lah. Jarang sekali. Sudah tahu berapa setengah kati ini? Kira-kira setengah liter. Kalau mau dipindahkan ke dalam mililiter, jumlahnya berapa? 500 mililiter. Artinya apa? Dari sisi harga, dari sisi kualitas, dari sisi jumlah, persembahan yang the best dibawa oleh Maria. Sudah lihat, totalitas itu adalah kunci utama dalam sebuah persembahan yang dibawa oleh Maria. Satu lagi saya tambahkan Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan di sini bahwa minyak narwastu sesungguhnya adalah summary dari totalitas hidup wanita ini. Bagaimana tidak? Kita tahu bahwa minyak itu adalah merupakan hasil kerja kerasnya, jerih lelahnya di masa lalu. Dia kerja, dia tabung. Saya ulang, kerja keras di masa lalu.
Plus, minyak itu adalah apa? Persiapan hari pernikahannya di masa depan. Artinya apa? Narwastu adalah gabungan masa lalu dia, masa depan dia, yang the best itu. Semuanya dirajut, digabungkan oleh Maria, dipersembahkan kepada Yesus. Saudara, itulah totalitas, saudara. Saudara-saudara sekalian, inilah yang membuat hati Yesus tergetar ketika melihat ada satu wanita yang mungkin tidak terbilang sebagai murid-murid inti daripada Tuhan Yesus, tetapi dia memberikan sebuah totalitas. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimat ini, sebuah pengabdian yang total. Kalau Anda mengatakan saya mau memberikan yang total, summary itu, hidup yang dikristalkan itu, perhatikan baik-baik. Pengabdian yang total pasti menuntut sebuah pengorbanan. Saya artikan pengorbanan di sini adalah apa? Tanda petik, rasa sakit, saudara. Saudara jangan pikir Maria memberikannya itu kemudian santai-santai, nggak apa-apa, kocorin minyak. Hatinya bergejolak, saudara. Kalau saya pakai bahasa anak muda ya, berasa banget, saudara. Berasa sekali. Sacrifice. Setelah menarik sekali kalau Anda perhatikan secara konteks dekat. Izinkan saya akan menyoroti dari kitab Markus, Injil Markus, yang menceritakan kisah yang sama. Markus pasal 14 itu adalah catatan bagaimana perempuan atau wanita yang namanya Maria ini direkam. Seperti Yohanes pasal yang ke-12. Kalau Anda mundur pasal 12 dari Markus, saya katakan ini konteks dekatnya. Peristiwa yang terjadi dalam minggu-minggu itu. Dari hari-hari yang sekitar itu. Pasal 12 dicatat bahwa ada seorang wanita juga. Seorang janda miskin yang kemudian dia memberikan persembahan. Masih ingat? Bagi saya, dua kejadian ini mempunyai kemiripan. Apa kemiripannya? Sama-sama wanita. Yang kedua, sama-sama giving. Sama-sama memberi. Sama-sama sacrifice. Berikutnya, sama-sama apa? Totalitas. Setelah perhatikan baik-baik kalau saya akan membacakan dalam Markus pasal yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Seperti apa sih pemberian janda itu? Bersama dengan saya yang kuning. 1, 2, dan 3. Semua yang ada padanya. Yaitu seluruh nafkahnya. Diulang 2 kali. So. Semua. Apalagi? Seluruh. Wah, sama. Kalau Maria 300 dinar, itu angka yang besar Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah penggabungan masa lalu dia, masa depan dia. Untuk Tuhan. Sekarang janda miskin ini, memang kalau dilihat secara nominal, sudah perlu tahu bahwa persembahan janda ini nggak bisa dibandingkan dengan Maria, nggak bisa. Jumlahnya cuma 2 peser. 2 peser itu kira-kira, meser adalah nilai mata uang yang paling kecil pada masa itu. Ini nggak bisa di-compare dengan dinar, nggak bisa, besar sekali. Dinar besar, 300 dinar. Ini cuma 2 peser. Tapi Anda jangan lupa, sekalipun 2 peser, tetapi itu adalah totalitas dari wanita itu, janda itu. Setelah saya membayangkan barangkali janda itu mungkin hari itu jatah makannya berkurang. Saudara-saudara sekalian, janda itu memberikan ada sacrifice, berasa banget. Itu sebabnya saya pernah berkhotbah dari Markus pasal yang 12 ini soal janda miskin. Maka saya pernah memberikan sebuah kutipan yang bunyinya kayak begini, saudara. Ini kutipan bagus sekali karena saya buat, saudara. Persembahan sejati selalu diikuti tanda petik rasa sakit. Jika tidak, kalau kamu kemudian memberikan persembahan, gak ada rasa sakit, ya biasa aja lah. Itu adalah sumbangan, bukan persembahan. Amin, saudara? Berat saya tahu, saudara. Jangan miskin, saudara. Ketika memberi
Bukan asa, ya pokoknya kasih. Dibandingkan dengan orang kaya ketika masukkan dalam peti persembahan, bunyinya kerincing, kerincing, kerincing. Tuhan mengatakan dia memberi dari kelebihannya. Janda miskin memberi dari kekurangannya. Artinya apa? Berasa banget. Itu sakit bagi dirinya. Itulah totalitas, saudara sekalian. Kalau sumbangan, dulu saya tinggal di kampung, saudara sekalian. Saya anak kampung. Kalau 17 Agustus itu RT keliling rumah. Dari rumah ke rumah, kemudian edarin yang namanya sumbangan. Sukarela berapa lah Pak, bolehlah untuk beli kerupuk lah, untuk main sama anak-anak. Sumbangan ya, goceng-goceng ceban bolehlah. Ya kita cincai kasih sumbangan bukan? Sumbangan. Sakit gak? Cincai lah, kasihlah. Persembahan pasti ada unsur berasa banget. Izinkan hari ini saya mengatakan kepada rekan-rekan para pelayan Kristus. 1 tahun ke depan kau akan melayani. Bersama dengan saya membaca 2 dan 3. Pelayanan sejati selalu diikuti rasa sakit. Jika tidak, itu namanya hiburan, bukan pelayanan. Jangan pikir kalau pelayanan itu senang rame-rame, ngopi-ngopi, di hopeng, ketawa-ketiwi. Kemudian katakan, ini pelayanan bagi Tuhan. No. Itu apa? Hiburan. Daripada di rumah nganggur, gak ada temen. Masa ngobrol sama tembok? Gak asik toh. Sama pasangannya suruh diam. Di gereja banyak teman enak. Ngapain? Pelayanan. Bukan, saudaraku. Pelayanan pasti engkau berasa banget. Setelah beberapa kali saya mendampingi teman-teman diakonia. Saya ikut dengan mereka. Kadang-kadang mendampingi orang-orang yang di rumah sakit, di ICU, tidak jarang di rumah duka. Saya pernah punya pengalaman satu hari mendampingi bersama teman-teman diakonia ini. Sampai jam 1 malam, jam 1 malam. Dan itu adalah hari Sabtu, saudaraku, hari Sabtu. Saya ulang, hari Sabtu, saudaraku. Artinya besok Minggu jam 7 kebaktian di sini bukan? Jam 1 masih on duty. Masih kerja, masih pelayanan, saudaraku. Saya mau katakan dengan jujur. Berasa banget. Betul? Itu pelayanan, saudaraku. Itulah totalitas. Jangan ngomong saya pelayanan. Kamu berasa enggak? Kalau kamu rasa ya biasa-biasa aja, ya oke lah. Maria, hidupnya yang dikristalkan dalam bentuk parfum itu. Totalitas. Inilah yang menyentuh hati Tuhan. Dengar kalimat saya. Bagaimana hati Tuhan tidak? Bagaimana engkau menyentuh hati Tuhan? Kalau engkau sendiri gak tersentuh dengan persembahanmu dan pelayananmu. Ulang kalimat ini. Bagaimana mungkin Tuhan tersentuh? Kalau diri kita pun tidak pernah tersentuh. Dengan apa yang kau lakukan pada Tuhan. Tanggap poin ini. Tuhan meminta sebuah totalitas. Pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua. Bagaimana pelayanan yang kemudian memperkenankan hati Tuhan itu bercermin daripada kehidupan Maria. Yang kedua, kalau pertama jelas kita sudah menemukan satu poin, yaitu sebuah totalitas, sebuah pengabdian yang all out, yang habis-habisan. Yang kedua adalah yaitu sebuah pengenalan yang benar. Pelayanan lahir daripada sebuah pengenalan. Saudara, Maria dalam cerita ini dia tahu betul siapa pribadi yang ada di depannya. Ya, dia tahu, dia kenal siapa orang itu. Perhatikan baik-baik apa yang dikerjakan oleh Maria di tengah-tengah kerumunan rumah pada hari itu. Kembali ayat ketiga dikatakan, lalu ini Maria lakukan ya, meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Saudara sekalian, saya memakai versi bahasa Inggris, anointed, bukan meminyaki saja, tetapi lebih mengarah kepada mengurapi. Saudara, ada dua hal yang Maria lakukan di rumah itu. Yang pertama, dia mengurapi Yesus.
Kembali saya melengkapi daripada catatan Injil Markus yang mengatakan bahwa pengurapan itu dimulai dari kepala. Kalau Yohanes hanya mengatakan kaki. Artinya apa kalau kita gabungkan? Maria mengurapi seluruh tubuh Yesus. Dari kepala, minyak yang 1/2 liter dituang, mengalir terus membasahi tubuhnya sampai kepada kakinya. Yang kedua, kemudian Maria lakukan apa? Dia menyeka dengan rambutnya. Saudaraku, tindakan ini mempunyai makna, meaning yang penting sekali. Saudara, apa artinya? Kita tahu sama-sama bahwa, saya langsung keluarkan artinya. Ini berarti apa? Ketika seorang menuangkan minyak, orang mengurapi, itu adalah sebuah apa? Sebuah tanda penghormatan. Maria menghormati pribadi yang ada di depannya, yang dia kenal. Dia adalah raja. Wow. Penghormatan tinggi Maria berikan kepada Yesus. Sekaligus saudara perlu tahu bahwa kemudian ketika dia menuangkan minyak lalu dia menyeka dengan rambutnya. Saudara perlu tahu, kita tahu bahwa tradisi orang Yahudi, khususnya para wanita terhormat, dia tidak pernah mengurai, membuka, menggerai rambutnya di depan publik, tidak boleh. Itu tindakan yang memalukan bagi tradisi Yahudi. Hari itu, Maria dilepaskan ikatan rambutnya itu. Di depan publik, saudaraku, banyak orang melihatnya. Artinya apa? Maria mengambil posisi yang betul-betul merendahkan, serendah-rendahnya. Posisi yang rendah, posisi yang hina. Saudaraku, bagi orang Yahudi, rambut seorang wanita adalah kemuliaan, kehormatan, kebanggaan. Tetapi kemuliaan dan kehormatan Maria rela diinjak di bawah kaki Yesus. Sekali lagi, inilah membuat hati Yesus tersentuh, saudaraku. Maria kenal, dia tahu siapa orang di depannya ini. Yang dia panggil sebagai guru. Bukan cuma guru, dia Tuhan yang layak menerima puji hormat. Sementara dirinya, aku gak layak. Aku lebih rendah dari budak. Aku punya kehormatan yang martabat di depan publik. Aku rela tanggalkan, bahkan di bawah kaki Yesus. Saudara, itulah orang yang mengenal Tuhan dan mengenal diri. Berbeda dengan Yudas Iskariot yang kemudian ditampilkan oleh penulis Injil Yohanes. Di dalam ayat yang keempat dan kelima, penulis Injil mengatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, langsung komplain, langsung protes. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin? Saudara perhatikan baik-baik. Yudas Iskariot terlihat dia punya hati yang mulia. Dia punya hati yang peduli pada orang miskin. Dia punya pengetahuan Alkitab, tanda petik. Saudaraku, Taurat itu mengajarkan, Perjanjian Lama mengajarkan, umat itu harus memelihara orang-orang miskin. Itu ajaran Taurat, ajaran PL. Yudas tahu betul, dia kuasain. Sayang sekali, yang dikuasai cuma urusan duit, saudaraku. Yang lain tidak kuasain oleh dia. Yudas dia punya pengetahuan Alkitab. Hatinya terlihat mulia. Saudara-saudara sekalian, maka semua orang langsung bertepuk tangan. Semua orang mengatakan, betul Yudas, kamu ini orang hebat. Kamu ini orang Alkitabiah. Kamu orang rohani. Majority setuju dengan Yudas. Markus memberikan catatan menarik. Lalu mereka itu orang banyak, para murid yang lain, memarahi perempuan itu. Wah, artinya apa? Semua orang setuju. Betul, Yudas ini benar sekali. Ini pemborosan, ini sia-sia gak ada gunanya. Lebih baik punya hati kayak Yudas mulia. Saudaraku, betulkah Yudas mempunyai hati yang mulia? Betulkah dia punya pemahaman firman?
Dengar kalimat ini baik-baik Bapak Ibu sekalian. Yudas bukan hati yang peduli, tapi hati pencuri. Yudas bukan melayani orang miskin. Dia melayani diri sendiri. Dia bukan melayani Yesus. Dia melayani atau memperkaya diri. Pencuri melayani diri, memperkaya diri. Itu Yudas, saudara. Figur Yudas hari ini memberikan sebuah tanda peringatan yang serius kepada kita, para pelayan Tuhan. Termasuk pada diri saya, saudara. Kalau poin 1 bisa soal all out, totalitas. Wah, saya habis-habisan, saya sungguh-sungguh melayani, tidak kenal jam, tidak kenal waktu. Poin kedua men-challenge saudara. Totalitas untuk siapa? Sekali lagi, poin 1, kita habis-habisan. Tidak kenal jam, kita kerja pelayanan luar biasa. Orang kagum barangkali. Pertanyaannya, pelayanan atau aktualisasi diri? Pelayanan atau pembuktian diri? Tuh orang lihat, gila, hebat sekali orang ini. Tidak pernah punya pengurus kayak begini loh. Tidak pernah punya majelis hamba Tuhan seperti ini. Luar biasa dia. All out, saudara. Pertanyaannya, kepada siapa? Untuk siapa? Pelayanan atau pelarian? Daripada di rumah, tinggal sama istri, anak udah besar, cuma berdua, salah ngomong, ribut. Lebih baik di luar, lebih enak lah. Kemana? Masa ke ini, Kopitiam? Boleh ya, mahal. Di mana paling enak? Pelayanan. Betul nggak, saudaraku? Kita all out satu hal. Untuk siapa kita all out, saudaraku? Tuhan tersentuh dengan Maria. Dia tahu dikerjakan untuk siapa ini. Bukan Yudas. Yudas secara penampilan, suara dia mempengaruhi publik, saudaraku, menggiring opini publik. Orang mengatakan betul Yudas hebat. Ini Maria, ini tidak benar. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau pertama saya ulang sekali, pelayanan itu disertai sebuah pengabdian yang total. Yang kedua, pelayanan itu lahir daripada sebuah pengenalan. Saya kenal siapa Tuhan yang saya layani. Saya kenal siapa diri saya. Maka saya hanya memberikan pengabdian pelayanan hanya kepada Dia. Yang terakhir, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pelayanan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Setelah saya mau kembali ke dalam konteks di Yohanes pasal 12. Saya percaya bahwa hari itu ketika Maria melakukan pekerjaan atau pelayanan yang luar biasa itu, saya yakin sekali bahwa Maria tidak tahu bahwa itu adalah minggu terakhir bagi Yesus, di mana Dia akan naik ke atas kayu salib. Maria nggak tahu, saudara. Saya ulang ya, Maria nggak tahu bahwa bentar lagi gurunya, kekasih jiwanya itu akan naik ke atas kayu salib. Dia nggak tahu, saudara. Yang Maria tahu adalah apa? Ayat pertama memberikan keterangan di sana. 6 hari sebelum Paskah. Maria tahu bahwa setiap Paskah orang-orang Yahudi, berbagai macam penjuru termasuk Yesus, dia pasti ke Yerusalem, pasti. Dan biasanya Yesus ketika masuk Yerusalem, dia pasti melewati kampung yang namanya Betania. Itulah tempat keluarga ditinggal. Jadi Maria cuma berpikir, Yesus pasti mampir. Inilah kesempatan bagi saya untuk apa? Saya mau memberikan pelayanan saya, pengabdian saya, hati saya, dan sebagainya. Cuma itu yang Maria tahu, saudara sekalian. Tetapi di dalam anugerah Tuhan,
di dalam anugerah Tuhan. Apa yang Maria lakukan ternyata sejalan dengan kehendak Bapa. Wah, inilah yang membuat Yesus tergetar, jauh. Tak ada satupun manusia dan para murid yang mengerti momen-momen yang mendebarkan bagi Yesus. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk berkhotbah, bukan mengajar, bukan untuk menyembuhkan orang sakit, bukanlah kerjakan mujizat. Bukan, saudaraku. Memang Yesus kerjakan itu. Tetapi misi utamanya satu. Dia datang melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Salib. Cuman itu, saudaraku. Masalah dia berkhotbah, mengajar, menyembuhkan dan sebagainya. Tanda petik, itu pelengkap, saudaraku. Hanya sebagai tanda yang menunjuk kepada siapa? Yesus yang mengerjakan karya penyelamatan bagi dunia yang berdosa. Dan Maria dalam anugerah Tuhan, pelayanan dia sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda membaca apa yang dikatakan oleh Yesus, ketika orang banyak komplain, marahin perempuan itu, Yesus katakan, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Saudara-saudara sekalian, inilah yang membuat hati Yesus tergetar. Seolah Yesus mengatakan, Maria, kamu mengerti, kamu tahu betul bahwa apa yang kamu kerjakan ini adalah sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutus diriku. Aku harus mati, disalib dan dikuburkan. Saudara-saudara sekalian, poin ini mengingatkan setiap kita para pengurus yang saya kasihi. Saudara, pelayanan itu bukan sekedar sibuk ini dan sibuk itu. Pelayanan itu bukan sekedar saudara membuat program, acara yang diulang setiap tahun. Selesai peneguhan, kita pasti akan membuat program. Betul? Entar dulu, sebelum buat program, setelah peneguhan, foto dulu, saudara. Foto dulu dong ya. Setelah itu, rapat, raker. Waduh, mulai cari alasan tuh. Mau pergi ke Puncak, ke Bandung, ke Bogor, kemana lagi? Cari alasan, ke Semarang. Mau nengok pos PI. Sekalian raker pengurus. Apa yang kita kerjakan ketika raker membuat program? Biasanya, ayo ngaku dosa. Nah, jujur semua nih ya. Program tahun lalu diulang. Ganti tanggalnya. Jangan lupa, sesuaikan budgetnya. Oh, konsumsi naik. Sekarang bukan Sabango, Siban ganti. Kita hanya mengulang program. Betul atau betul? Pelayanan bukan sekedar program, bukan sekedar acara. Pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pelayanan yang berpusatkan kepada salib Kristus. Pelayanan yang menjunjung tinggi salib Kristus. Pelayanan yang pasti sejalan dengan kehendak Tuhan. Rekan-rekan sekalian, mari gumulkan baik-baik. Apa yang saya mau kerjakan dalam 1 tahun ke depan? Apakah sejalan dengan yang Tuhan mau? Inilah yang membuat hati Tuhan tersentuh seperti Maria. Saya simpulkan. Pertama, totalitas. Ayo, saya mengajak teman-teman sekalian, kita all out yuk. Tapi bukan hanya sekedar all out, saudaraku. Untuk siapa engkau all out? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Jangan sedikit pun terselip kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan komisi, kepentingan apapun. Termasuk kepentingan sinode, saudara. Tidak, saudara. Kepentingan Tuhan. Di sanalah engkau membutuhkan pengenalan, dan pengenalan. Sehingga pada akhirnya, ketika kau mengenal siapa yang kamu layani,
yang kepadanya kamu all out itu, pelayanan itu kemudian akan sejalan dengan yang Tuhan mau. Amin, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, secara jujur saya mau mengatakan, pelayanan seperti ini gak mudah, saudara. Gak mudah. Siapa yang diklaim? Ya, saya rancang program, saya percaya program ini pasti sejalan dengan agenda Tuhan. Yakin? Saudara-saudara sekalian, ada orang bertanya, emang ada orang seperti Maria di zaman sekarang yang ngerti hati Tuhan, yang bisa mengerjakan seperti ini? Emang ada Maria seperti itu? Yang ada sekarang apa? Cuman Mariani. Mana ada Maria? Saudara-saudara sekalian, kenapa Maria bisa mempersembahkan pelayanan yang menyentuh hati Tuhan? Kita udah belajar ayat 3, ayat 4, ayat 5, udah kita kupas, saudaraku. Ayat di atasnya belum saya singgung. Saudara perlu tahu, ayat di sana di bagian atas ada satu nama yang dimunculkan, yang sekilas, hanya sekilas, saudara. Nama siapa, saudara? Saudara tebak, nama siapa tuh? Kok kaget, enggak pernah baca Alkitab ya? Kasih clue, nama cowok, saudara. Jangan lihat saya, lihat Alkitab. Nama siapa, saudara? Nama Lazarus. Ada apa dengan Lazarus? Saudara, itu nama penting itu. Ketika penulis ini memunculkan ada sebuah kronologi yang terpikir, saudara. Artinya apa? Saudara, Maria kenapa dia all out untuk Tuhan? Yang tanpa dia sadari dalam anugerah Tuhan, dia mengerjakan sesuai yang matching dengan Tuhan. Satu jawaban, Maria itu bersyukur, berterima kasih karena apa? Karena dia telah menerima kasih Tuhan. Pasal 11, bukankah Yesus menyembuhkan dan membangkitkan Lazarus yang mati? Sekarang orangnya hidup bersama-sama di syukuran hari itu. Dicatat ada Lazarus di sana yang dibangkitkan oleh Yesus. Maka Maria mengatakan apa? Tuhan, inilah rasa syukurku, inilah kasihku, karena Engkau lebih dulu mengasihi aku, besar kasihmu. Makanya persembahan yang totalitas untuk dirimu, tanpa dia sadar, ini sejalan dengan kemauan Tuhan atau hati Tuhan. Sederhananya, kasih Tuhanlah yang mendorong dan memampukan kita untuk bisa melayani Tuhan dengan benar. Jangan bertanya, emang ada Maria seperti Yohanes yang bisa Allah, yang matching dengan Tuhan? Emang ada? Saudara-saudara sekalian, jawabannya ketika engkau dan aku dipenuhkan dengan kasih yang mengalir dari kayu Kalvari. Kasih inilah yang menggerakkan Maria, yang menggerakkan kita, sehingga pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Di depan antara roti dan cawan, inilah kasih Tuhan. Kasih yang ajaib, kasih yang dituangkan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa memberikan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu lagu. Bagaimana Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Oh, how He loves you and me. Kita naikkan lagu ini bersama-sama, Bapak Ibu, KPPK 153. Dia mengasihi engkau, dia mengasihi aku. Kita naikkan lagu ini bersama-sama. Bersama. Yesus mengasihi.
bahasa Inggris. Oh, how he loved me. Oh, how he loves you and me. He gave his life. Oh, how he loves you. Oh, he loves. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terlukiskan, kasih yang melampaui segala akal dan pengetahuan manusia. Kami adalah orang yang tidak layak. Kami adalah orang yang patut dimusnahkan, karena berulang kali kami melukai hati Tuhan. Bahkan ketika kami sudah menjadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, sadar atau gak sadar, hati kami masih mendukakan Roh Kudus. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang terus mengejar sampai akhir. Tuhan, kalau kami menyadari kasih ini seperti Maria, kasih inilah yang mendorong dan menggerakkan kami untuk boleh memberikan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkenanlah sementara rekan-rekan pengurus mereka akan kembali ke dalam komisi, ke dalam bidang. Mereka akan merapatkan barisan. Dan biarlah firman-Mu yang mereka dengar hari ini boleh membantu untuk boleh menuangkan totalitas kami untuk Tuhan. Dan izinkanlah kami di dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami rindu pelayanan yang kami lakukan nantinya 1 tahun itu adalah pelayanan yang sejalan dengan hati Bapa. Dengan demikian Tuhan senang. Engkau di surga, Engkau kepala, Engkau senang sekali atas setiap tetesan keringat, butiran-butiran rupiah, pemikiran-pemikiran yang keluar, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak yang kami hormati, sebentar kami akan masuk di dalam upacara peneguhan. Kiranya Roh-Mu bekerja di antara kami. Ini bukan acara gereja upacara belaka, tapi kami mohon berkenanlah ya Tuhan, Tuhan dari surga menumpang tangan kepada setiap para pengurus. Dengan kekuatan manusia tidak mungkin kami bisa komit 1 tahun. Dengan kekuatan kami manusia yang rapuh, tidak mungkin kami bisa memberikan seperti Maria. Kami membutuhkan anugerah yang ekstra. Berkenanlah ya Tuhan, memberikan jaminan dan garansi bahwa kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, berkati akan jam ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.